teman-teman saya banyak yang ngasih komentar. Kadang-kadang ya mereka bilang bahwa saya itu orangnya pemberani, atau malah bukan pemberani lagi, dibilangnya nekat gitu. Nah, ini terus terang saya nggak setuju, karena gini ya, menurut saya sih yang namanya berani itu sebenarnya nggak ada. Yang ada adalah takut aja, takut dan memberanikan diri. Kalau misalnya ada orang yang melakukan sesuatu yang orang lain nggak berani, orang ini melakukannya bukan karena dia berani, karena buat dia ya itu sesuatu hal yang biasa aja, yang wajar aja gitu kan. Jadi dia bukannya melakukan itu dengan penuh keberanian, itu enggak gitu. Tapi kalau orang yang nggak berani tapi dia lakukan juga, itu namanya dia memberanikan diri gitu kan. Jadi sebenarnya berani itu cuman ada katanya, tapi kondisi berani itu nggak ada. Ya, kalau dipikirin, coba deh pikirin, pasti setuju dia sama saya. Nah, kalau soal berani, misalnya di rumah sendirian, itu saya udah biasa. Saya udah biasa ya. Jadi waktu di Bandung juga saya bisa berbulan-bulan tinggal di rumah sendiri karena kakak saya sudah keluar dari rumah, udah punya rumah sendiri. Adik saya tinggalnya di Jakarta, dan orang tua saya waktu itu tinggal di Sumatera selama 3 atau 4 bulan gitu. Jadi saya selama 3-4 bulan itu ya benar-benar sendirian di rumah. Nah, kalau ada yang nanya, dan banyak ini yang nanya, kok berani sih tinggal sendiri, apa nggak takut gitu kan. Nah, kalau soal takut itu, terus terang ada waktu-waktu tertentu yang memang bikin saya takut. Misalnya kalau pulang kerja udah malam, jadi udah gelap, jadi saya pulang ke rumah yang sama gelap. Nah, biasanya saya berhentiin mobil dulu di depan pagar, kemudian saya buka pagar, buka garasi, masuk lagi ke mobil, terus saya masukin ke garasi mobilnya. Nah, di situ mobilnya nggak langsung saya matiin nggak langsung saya matiin, tapi mobilnya masih nyala, mesinnya masih nyala, dan otomatis lampu mobilnya pun masih nyala. Dan karena ada lampu mobil, garasi itu pun jadi terang gitu kan ya. Udah gitu barulah saya keluar, masuk ke dalam rumah, saya nyalain semua lampu, lampu luar, lampu garasi, udah semua nyala lampunya, baru saya balik lagi ke mobil, mobilnya saya matiin. Nah, gitu caranya. Soalnya kalau masuk ke rumah yang gelap juga kan kita kadang-kadang takut ya. Takutnya kalau kita sudah di dalam rumah yang gelap itu masih oke. Tapi kalau kita udah tinggalin rumah, kemudian kita masuknya ke rumah itu dalam keadaan gelap, itu kan kita jadi mikir, oh jangan-jangan nanti ada di balik pintu mungkin, atau di kamar mandi ada yang sembunyi. Jadi pokoknya banyak pikiran-pikiran yang sebenarnya sih yang enggak lah ya. Cuman itu cara saya supaya nggak takut, nyalain dulu lampu mobilnya jangan dimatiin dulu. Jadi itu cara. Dan waktu saya tinggal di Bali, saya tinggal di sebuah desa atau di sini yang disebut Banjar. Nah, untuk menuju ke rumah saya itu, jadi di ada jalan besar, jalan yang besar dan ramai ya. Kemudian kita belok kanan, dan itu kalau malam ya jelas lah pasti sepi ya. Dan untuk menuju rumah saya dari jalan besar ini lumayan jauh, mungkin ada 1 kilo atau 1,2 kilo gitu kan. Dan kalau malam ya pasti gelap karena nggak ada lampu jalan tuh nggak ada. Dan itu biasa banget lah ya, lampu jalan memang kayaknya kurang deh ya di negara kita. Nah, saya pernah bukan sekali, 2 kali saya jalan dari jalan besar ke rumah saya jam 10 lebih, mungkin setengah 11 malam. Dan waktu saya cerita sama teman-teman saya bahwa saya jalan tadi malam dari Balai Banjar sampai ke rumah, mereka bilang, kamu nekat sekali,
kamu nekat sekali dan jangan lakukan sekali lagi karena itu berbahaya. Itu jadi mereka kaget. Jadi tapi gini ya, saya nggak merasa bahwa saya juga nggak terlalu nekat gitu, enggak juga, karena daerah itu saya tahu aman. Belum pernah kedengaran ada kejadian entahlah orang itu dirampok, entahlah orang itu diserang, itu nggak ada. Jadi waktu saya jalan itu memang melalui sawah di situ, karena banyak sawah ya, banyak kebun, terus diselingi juga dengan rumah. Jadi saya mikir bahwa di tempat ini belum pernah ada kejadian. Ya nggak masalah kalau saya jalan walaupun sendirian dan malam hari. Nah, kemudian teman saya bilang lagi, bukan itu aja masalahnya, tapi ingat ular, ini daerah banyak sawahnya, katanya. Nah, itu pun saya sudah persiapkan. Jadi ular itu kan dia tidak akan menyerang kalau tidak terinjak. Itu ular tuh pasti begitu. Nah, gimana caranya supaya kita aman di situ? Ya bawa senter. Gampang aja bawa senter. Jadi kita senterin jalan itu, dan setiap langkah itu kita harus yakin dulu bahwa itu aman, nggak ada apa-apa di situ. Barulah kita jalan. Jadi itu pun nggak masalah sebenarnya, ya kan? Nah, cuman kalau anjing, nah itu agak susah ya, karena di Bali tuh anjing memang banyak ya, ada di mana-mana gitu. Dan kebetulan saya memang nggak takut sama anjing karena saya udah biasa. Jadi digonggongin kayak apa, saya sih nggak gitu takut lah ya. Dan anjing itu saya nggak tahu kenapa mereka tuh seneng sekali berkumpul bersama teman-temannya di luar di malam hari. Jadi mereka yang biasanya kalau siang tuh nyebar di rumah masing-masing, kalau malam mereka tuh kumpul. Ya kayak lagi ngadain meeting atau arisan gitu kan ya. Jadi itu nggak bisa kita hindarin ya. Terutama kalau kita jalan malam-malam sendirian tuh pasti deh anjing itu bergerombol. Jadi emang harus dibiasain. Kemudian ada satu lagi peristiwa ini ya yang ada hubungannya dengan berani atau takut gitu kan. Nah ini ceritanya tuh teman saya. Dia emang orangnya saya bilang sih agak penakut. Mungkin bukan agak ya, emang penakut sih. Jadi teman saya ini ceritanya kita datang ke rumahnya ya beberapa orang lah ya, terus kita ngobrol-ngobrol di situ sambil minum-minum jus, makan. Nah kita lagi ngobrol gini, yang punya rumah ini dia malah naik ke atas ke loteng. Jadi kita bisa ngelihat dia jalan lewat tangga, terus ngapain coba dia di atas itu? Nyapu. Nyapu, bersih-bersih debu, lap-lap, dan ngepel. Jadi kita teman-temannya itu dicuekin aja sendiri ngobrol. Nah mungkin ya kita bisa mikir, ini orang kok nggak sopan amat sih. Itu mungkin kesan pertamanya seperti itu ya. Masa aja sih ada temen malah dicuekin, malah nyapu-nyapu, bersih-bersih rumah gitu. Tapi bisa aja sih karena ya kita kan udah teman akrab, udah saling tahu, jadi nggak terlalu formilan lah. Jadi sambil kerja pun nggak apa-apa gitu kan ya, mungkin juga bisa begitu. Tapi tahu nggak alasan sebenarnya kenapa dia ke atas? Karena dia itu takut. Dia takut pergi ke loteng di rumahnya sendiri. Makanya loteng itu nggak pernah dibersihkan. Dan mumpung ada teman-temannya sekarang yang bertamu, jadi dia bisa dengar banyak suara, dia banyak orang di sana. Jadi inilah kesempatan.
untuk ngebersihin, karena kalau dia lagi di rumah nggak ada orang, dia takut ke atas. Beneran, ini kisah nyata. Dan dia orangnya lucu, menurut saya dia lucu. Juga cerita tentang dia itu kalau misalnya suaminya lagi kumpul sama teman-temannya yang ya acara khusus untuk bapak-bapak gitulah ya. Biasanya mereka pergi ke restoran, kemudian main kartu atau minum-minum gitu ya, dari jam 6 sore sampai jam 9. Nah ini biasanya teman saya, dia akan nanya, ada nggak cewek yang ikutan di acara itu? Nah kalau ada, ya dia senang, dia bisa ikut ke tempat itu dan ada teman ngobrol. Nah kalau nggak ada cewek di sana, nah itu masalah. Karena dia nggak berani di rumah sendirian. Jadi selama 3 jam, dari jam 6 sampai jam 9, dia akan keliaran. Bisa ke supermarket, bisa ke apa ya, lapangan sepak bola di Ubud, keluar masuk toko, atau malah muter-muter aja naik motor. Nggak ada tujuan selama 3 jam. Nah baru nanti jam 9 suaminya telepon minta dijemput, nah dia baru jemput dan kemudian mereka pulang bersama. Jadi itu teman saya.